hati kita semua. Amin. Kita bersatu hati di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Engkau telah berikan kami kesempatan Tuhan untuk datang ke altar-Mu yang kudus, untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Ini hati kami Tuhan yang penuh dengan kerinduan akan hadirat-Mu ya Bapa. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah hari ini ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suaramu di hadapan Tuhan, katakan Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termu layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertetap dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Sebab nama-Mu besar Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau yang memerintah atas setiap kehidupan kami. Alam semesta akan tunduk padamu Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan. Hosana, 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 Hosana.
Shalom, puji Tuhan anak-anak muda. Haleluya, apa kabarnya? Ada punya masalah Pak? Punya jodoh Pak? Ada persoalan begitu banyak Pak, kerjaan, studi. Jangan takut, karena kita punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Sebelum kita berdoa dia tahu kebutuhan. Tapi persoalannya banyak Pak, kok sampai 3 tahun nggak dijawab? Iya, bukan nggak dijawab, ada waktunya. Yusuf itu berapa tahun untuk mendapatkan visi dari Tuhan untuk mencapainya berapa tahun. Bukan berarti pasti lama. Kita bilang tidak lama lah. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, sudah dekat. Mungkin tidak sampai 20 tahun, mungkin nggak sampai 15 tahun. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi yang pasti sebelum sampai itulah jawaban-jawaban akan dijawab oleh Tuhan. Semua jawaban yang ingin Tuhan jawab akan dijawabkan kepada kita. Yang penting kita setia, sabar, taat, dan kita konsisten, komitmen, rendah hati, ramah. Karena gerakan akhir zaman ini, gerakan anak-anak muda ini harus faceless. Faceless dan unity. Saudara lihat ini, bagaimana bisa faceless? Sekarang kita melihat YouTube. Semua orang ingin menonjol di situ, pelayanannya bagus, semua bagus sekali. Saudara nggak salah. Nah, itu tapi ada 2. Yang mengejar menjadi YouTuber, berarti dia tidak faceless. Tetapi dia yang mengejar jemaat, walaupun saudara tidak selalu berpikir untuk yang banyak orang yang mendengar, itu kita foto. Tapi tujuannya bukan menyenangkan telinga, itu yang faceless. Sehingga kita di gereja kita sudah pilih puluhan orang-orang anak muda dari 100 lebih pemimpin. Bahkan ada 500-600 anak muda, kita pilih 100. 100 kita pilih 10. 10 kita pilih 4 atau 5. Nah ini akan keluar bertahap. Kenapa? Unity juga. Sehingga kita sebut juga di tempat kita Unity Focus Organization. Kenapa? Itu saya sebut UFO, berarti UFO. UFO bukan yang tidak deteksi, bukan manusia planet lain. Tapi UFO itu adalah penginjil, pekerja pelayanan gereja kita. Artinya unity, focus organization. Berarti kita harus ada kesatuan. Kita fokus ke pelayanan. Dan kita terorganisir bagus. Ketika seseorang diangkat jadi pemimpin, kemudian 2 tahun, 3 tahun diganti, tidak boleh yang diganti marah. Karena kita terus menelurkan pemimpin-pemimpin supaya dia tahu caranya memimpin. Sehingga yang sudah pernah memimpin, jangan merasa kok mundur. Enggak, dia langsung meluncur pelayanan. Ini yang baru jadi pemimpin, mulai karakternya terbentuk, tanggung jawabnya. Nah, begitu lulus, meluncur lagi. Namanya, saudara, sehingga kita menjadi faceless. Unity dan faceless. Itulah gereja akhir zaman. Saudara, anak-anak muda, mari kita lihat dulu apa yang ada padamu, yang kau serahkan kepada Tuhan, akan dilipat gandakan. Hidupmu yang kamu persembahkan kepada Tuhan, jika engkau memberikan kepada Tuhan, akan dilipat gandakan. Bagaimana Pak? Sama jadi 10, kayak Sun Gokong aja. Bukan. Tetapi yang kamu kerjakan itu, Tuhan memberkati, penyertainya.
Seperti Yusuf begitu kerja, diberkati, disertai, sehingga membuat lebih berhasil. Contoh-contoh juga kita melihat bagaimana itu talenta. Diberikan kepada satu orang satu, diberikan kepada orang dua, diberikan kepada orang lain 5, dan sebagainya. Terus yang satu tidak dikembangkan, yang 2 dikembangkan, 5 dikembangkan. Yang 5 ditambahi 5 karena mengembangkan. Saudara, yang 2 ditambahi, yang 1 tidak mengembangkan, diambil, diberikan kepada yang mengembangkan. Berarti saudara melihat, talenta karunia itu akan berkembang, akan terjadi multiplikasi, pelipat gandaan. Dulu kita cuma singer, sekarang jadi WL. Bisa WL, bisa khotbah, khotbah bisa mujizat, bisa jadi guru, bisa jadi misionaris. Wah, hebat. Pengusaha, jadi orang tua, punya anak, wah jadi pendeta, anaknya jadi pelayan Tuhan. Multiplikasi. Dan itulah pelipat gandaan di tangan Tuhan. Nggak perlu saudara takut. Tetapi orang yang punya aku nggak dipercaya, aku cuma punya 1, aku cuma disuruh asar, itu lain disuruh ini. Saudara, begitu kamu marah, kecewa, diambil sama Tuhan itu, diberikan kepada yang lain. Apapun tugas yang diberikan, itu berarti kepercayaan Tuhan. Jangan meremehkan. Doa, melayani anak kecil pun itu juga pengaruh besar. Sedang mengubah seorang anak kecil menjadi orang besar. Tuhan pernah berbicara juga. Ya, ketika anak kecil datang, murid-murid bilang, jangan. Tuhan berkata, biarkanlah dia datang kepadaku. Biar aku berkati. Karena dia yang punya kerajaan surga. Jikalau engkau tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Jadi saudara anak-anak muda, jangan kecil hati. Firman Tuhan berkata, jangan kamu ragu-ragu, jangan kamu takut dengan kemudaanmu. Tetapi bijaksana, ajarilah mereka, hormatilah orang tuamu. Saudara, tetaplah kita sebagai pelayan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman Tuhan itu boleh menjamah, mengubah setiap kami. Supaya kami mengerti pelayanan akhir zaman. Kami tahu ada pelipat gandaan di dalam nama Yesus Kristus. Supaya setiap anak muda yakin bahwa Tuhan tidak membuat dia menjadi sesuatu, ya, alat yang tidak diberkati, tetapi dia menjadi alat-alat yang heran, yang terus akan Tuhan naikkan, walaupun di tengah persoalan, mungkin mereka seperti Yusuf yang dibuang, Yusuf yang benci keluarganya, Yusuf yang disingkirkan, Yusuf yang tidak ada kerjaan, Yusuf sebagai hamba, Yusuf mungkin dalam kondisi yang malang, tetapi Tuhan sanggup mengubah nasibnya. Demikian melalui ini, biar hidup kami persembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memakai hidup dan multiplikasi pelipat gandaan terjadi. Haleluya. Amin. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 9, ayat 10 dan sampai 17. Apa itu? Kita lihat dulu. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikut dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat-tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang suci. Sampai di sini dulu. Kita melihat bagaimana cara kerja Yesus. Kerja dari desa ke desa, kota ke kota, tidak pilih orang. Yang sakit disembuhkan, yang susah dilayani. Saudara. Bahkan saudara, dia nyebrang sana, nyebrang sini. Orang-orang yang dipilih juga anak-anak muda saat itu. Yaitu orang nelayan yang punya profesi. Nelayan zaman dulu bukan miskin, saudara. Termasuk cukup bagus. Dan juga ada yang namanya Matius, kepala pemungut cukai, Sakius. Hitung-hitung duit masuk benar. Padahal sampai Tuhan berkata, saudara, bahwa seorang pemungut cukai itu dianggap berdosa. Karena terlalu banyak terima suap, menekan orang. Tetapi Tuhan panggil dengan kekayaannya, dia mulai lepas pelayanan. Itu orang di bawah umur 30 semuanya. Dan gerakan ini gerakan anak muda. Faceless, unity, focus organization.
Saudara, ini penting sekali. Jadi kita ini harus pelayanannya itu tidak menampilkan diri, tidak nyombongkan diri. Yang walaupun kita bisa menyembuhkan, biar itu kemuliaan Tuhan akhir zaman. Biasanya orang kesembuhan, ini loh, namanya si A. Gambarnya penyembuh nomor 1 di dunia. Kayak kecap aja. Betul saudara? Mungkin seperti itu. Sudah, tidak perlu. Orang mau juluki kita apa saja boleh. Yesus bukan suatu hari dia ngomong, salibkan dia, salibkan dia. Orang kalau saudara perhatikan dikasih senang. Begitu dia minta kita tolak, sakit hati. Manusia bisa, walaupun dikasih 10, 1 aja nggak diturutin, sakit hati. Tidak bisa menyenangkan manusia. Senangkan Tuhan. Anak-anak muda, tetap harus unity. Tetap harus fokus pelayanan. Dan terorganisir dengan bagus. Melalui gereja ini. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Banyak orang mengikuti. Dan mereka bilang, saudara, ini sudah ikut lama. Khawatirnya mereka itu nggak ada tempat tidur. Mereka dengar malam-malam, pagi-pagi dengar saudara. Ini menjelang malam, ini sore. Murid-murid berkata, suruh pulang aja atau suruh ke kampung. Cari penginapan seadanya, suruh makan. Ini bahaya. Tapi Tuhan, saudara, bicaranya lain. Orang yang datang tidak bisa diusir. Walaupun malam mengancam, tidak ada penginapan, tidak ada makanan. Yang datang sama Tuhan, tetap ditolong Tuhan. Nggak ada makanan, Tuhan sediakan. Asal menyelesaikan tugasnya dengan baik. Asal mengikuti sungguh-sungguh. Buktinya apa? Kita lihat dulu ayatnya. Selanjutnya tadi. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Bayangkan, Tuhan punya tanggung jawab. Tuhan itu Tuhan yang peduli. Kita biarkan ayat ini, saudara. Saya mau ceritakan ini. Jadi Tuhan yang peduli. Sampai makanan saja dia mau berikan. Bayangkan, dia mau sediakan. Buktinya apa? Buktinya ketika Yesus bangkit, mereka gagal semuanya. Maka Tuhan berkata, hai anakku, ada makanan nggak? Nggak ada. Tebarkan jalamu di samping. Begitu dapat, oh itu Yesus. Kenapa? Karena multiplikasi, pelipat gandaan. Dia datang pada saat kita gagal. Dia datang pada saat kita putus asa. Waktu kita diberkati, kita lupa dia loh. Waktu kita menjadi dipakai Tuhan, kita mulai sombong. Tapi waktu kita gagal, dia masih ingat loh. Tuhan Yesus. Oh itu Yesus. Mereka terjun sampai mungkin mereka bilang, Yesus, kamu buat mujizat ini, sekarang ada makanan untuk kamu deh. Ternyata Yesus enggak. Itu untuk kamu lah. Sekarang, aku lagi bakar ikan sama roti nih. Ayo, sarapan makan. Itu mujizat untuk kamu deh. Kamu terserah kamu bagikan temanmu yang adil, bagikan orang lain silakan. Tapi aku tetap memberi kamu makan. Luar biasa enggak? Yesus penanggung jawab. Makanya berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu pakai. Apa yang kamu akan makan dan minum. Suruh lihat bunga. Lihatan ini bunga di padang, sebentar ada, sebentar tidak ada. Tapi Salomo yang kaya nggak berpakaian indah seperti itu. Lihat burung di udara. Tidak ada yang mati kelaparan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada saudara itu? Sudah dikatakan demikian. Hidup itu lebih penting. Tubuh itu lebih penting. Ya, dari sini kalau tubuh itu lebih penting dari apa saudara? Dari pakaian. Hidup itu penting dari makanan. Jangan takut. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, kenapa kita enggak? Jadi anak-anak muda jangan takut. Saya sejak pelayanan tahun 87, saya 85, 81 sebagai pengusaha sampai 87. Ketika saya sudah 88, saya sudah mulai hilangkan pekerjaan. Saya sudah mulai seperti orang pensiun. Tetapi saudara, saya enggak pernah pelayanan cari-cari uang, cari orang kaya, enggak loh. Tanya istri saya, tanya teman-teman saya. Sampai hari ini gereja pun saya tidak pernah minta orang ngasih pun. Saya bilang pikir dulu Pak, jangan. Ada orang kasih saya beberapa tanah. Saya bilang oke lah, saya pilih yang tusuk sate aja ya, yang tidak laku. Tapi setelah itu saya nggak tanda tangan. Setelah 20 tahun saya nggak datang lagi. Orang yang jual saya nggak pusing. Itu harganya sudah sekian miliar, saya nggak pusing. 375 meter. Nah, sekarang harganya 30 juta. Berapa saudara? Saya nggak pusing. Saudara, ternyata Tuhan beri saya mujizat sendiri. Saya nggak punya ingin pindah di Singapura. Saya tinggal di Surabaya. Dipindahkan oleh Tuhan sampai Singapura. Melalui mertua saya sakit. Sakit kanker, kita nggak ada duit.
Karena nggak ada harapan, paksa aja di sana. Tidur di losmen satu kecil untuk 4 orang, makan 1 kali. Tetapi ternyata di sana disuruh kimo, terpaksa sewa rumah murah. 1 kamar untuk 4, saya tidur di luar. Dan disitulah Tuhan pelihara. Dan kemudian sembuh. Itu pertama kali penyakit kanker sembuh. Tahun 99. Dan kemudian tahun 2000 ya. 2000, anak saya kan sudah sekolah. Saya nggak bisa pulang karena bersekolah. Sewa rumah itu sudah sekian, harus 1 tahun. Saya harus tinggal situ. Tinggal makannya nggak ada, Tuhan pelihara. Saya nggak dikasih orang lain, saudara. Dan kemudian apa yang saya punya? Tanah-tanah rumah, lalu BTN cuma 80 juta, 90 juta, sudah mau roboh. Tidak lama lagi, saudara, saya lihat tuh, di pinggirnya BTN kok sudah ada jalan raya. Rumah saya naik, Tuhan memberkati, menolong. Saudara, di situ saya buka persekutuan, Tuhan suruh berkata, kamu tinggal di Singapura ya. Nanti banyak orang sakit di sini, kamu doakan layani. Nomor 1 itu sembuh iman, sembuh mental, sembuh karakter, sembuh etika, sembuh rohaninya dulu. Baru nanti sembuh jasmani. Orang kalau sembuh jasmani bisa rusak lagi. Tetapi Tuhan ngomong kan, kamu sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan tambah parah. Itu tugas saya. Kemudian Tuhan suruh saya buka gereja hari ini. Saya tidak pegang perpuluhan, saya tidak bicara itu. Teman-teman saya banyak nggak terima persembahan. Ada orang satu full timer, nggak cukup gajinya, yang mengucap syukur. Luar biasa, makanya gereja ini berkembang. Kenapa? Tuhan pelihara. Nggak usah takut, saudara. Tuhan memberi makan. Dikasih Tuhan memberi makan, jangan kamu khawatir. Kita lihat terus ayatnya. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Harus. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Duit dari mana? Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan teruskan dengan firman aja dulu. Ayatnya nanti kita sambung lagi. Dari sini saudara kita tahu, duit dari mana? Ini orang banyak. Cuma punya 5 roti 2 ikan. Siapa yang mau nanggung? Gitu. Saya terbatas, saya nggak punya. Saya pendidikan SMP, SMA. Saya nggak bisa kuliah. Saya bukan seorang pengkhotbah. Saya nggak tahu bagaimana mujizat. Kerjaan saya ini alat. Cuman saya ini sekarang cuma jadi ya administrasi aja lah. Mungkin ya cuman ini seperti ini Pak. Nggak bisa maju. Di tangan Tuhan pasti bisa. Saudara, di tangan Tuhan pasti bisa. Saudara, pasti bisa. Percaya Tuhan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Nebukadnezar sombong diturunkan. Sampai dia sadar baru dibuka pikirannya. Baru dia berkata, Tuhan engkau baik. Orang yang sombong dijatuhkan. Orang yang rendah hati diangkat. Orang rendah dimuliakan. Orang yang tinggi hati. Yang saudara kalau tidak mau rendah hati direndahkan sama Tuhan. Makanya teorinya teori seperti begini. Yaitu kalau ada tempat yang paling rendah, air akan datang ke situ. Kalau tempatnya tinggi, walaupun bagus, air itu nggak bilang, wih, itu tempat bagus deh. Ada kolamnya. Ayo kita naik, ayo pasang ke sana. Itu kolam renang, kolam ikan bagus nih. Daripada ini di bawah comberan. Tapi Tuhan tetap berkata, firman-Nya berkata, saudara, air itu mengalir ke tempat di bawah. Walaupun comberan tetap datang. Mungkin hidup kita seperti itu. Tapi kalau kita mau rendah hati, di situ firman masuk. Duit dari mana ini untuk banyak orang? Mereka protes, gak mampu saya. Tidak bisa, tidak mungkin Tuhan. Gerakan gereja saya baru bertobat. Saya baru masih muda. Saya baru kawin. Saya belum kawin. Saya baru lulus. Saya baru pelayanan. Yang penting jangan sombong. Serahkan hidupmu apa yang ada pada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi kita lihat ayat selanjutnya. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. 15. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Perlu ketaatan. Yesus berkata, suruh duduk berkelompok teratur hidupnya. 50-50 atau 20-20. Maka murid-murid itu mulai mengelompokkannya. Mulai mentaatinya. Padahal dia ngomong gak ada duit nih, gak ada makanan nih. Karena sekarang Tuhan suruh kelompok, ngapain ya? Suruh duduk ya. Ya suruh duduk. Ya ikutin aja deh, bingung saya. Nah,
Duduk untuk apa? Mungkin supaya nggak berdiri, nggak kelaparan. Mungkin duduk lebih gampang mungkin. Supaya nahan lapar. Pikiran manusia dengan pikiran Tuhan berbeda. Duduk, ayo kerjakan aja deh. Nggak tahu apa yang Tuhan lakukan. Pokoknya Tuhan suruh kita lakukan. Kita sudah ngomong nggak ada uang. Tapi kalau Tuhan suruh terus, ya ikutin aja deh. Yang penting kita kasih tahu dulu. Nah, akhirnya dilakukan. Waktu dilakukan, selesai. Tuhan memberkati 5 roti 2 ikan itu. Yang sedikit, yang tidak mampu, yang nggak punya. Saudara, kita lihat ayat selanjutnya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara, ini makanan 5 roti untuk 5.000 orang. Perjamuan suci pun nggak cukup. Ya, diambil sedikit-sedikit pun nggak cukup. 2 ikan durinya dipotong kasih 1 orang duri nggak cukup, Pak. Itu belum perempuan, belum anak-anak, bagaimana? Bagi-bagikan. Inilah roti Tuhan. Saudara, 5 roti 2 ikan. Bawa sini. Diberkati. Bagikan. Aduh gawat nih, bagikan. Suruh kerja gimana ya? Udah, dibagikan separuh nih. Separuh. Pak, maaf Pak ya. Rotinya tinggal, ini Pak. Loh, kok muncul jadi 1? Gitu. Bingung dia, kok bisa 1? Tadi kan separuh. Saya potong lagi nih. Loh, kok jadi 1? Akhirnya waktu dia kasih, Bapak, tolong ini kasih Bapak deh. Bapak tolong bagi ke teman ya. Loh, kan habis. Dipukul. Loh, jadi 1. 1 jadi 1. 1 jadi 1. Semua jadi 1. Saudara, bahkan jadi 1. Itu masih mereka waktu makan tinggal separuh. Muncul lagi. Muncul sampai kenyang. 2 ikan itu pun juga sama. Dipotong-potong. Saudara, durinya tetap ada. Ikannya bertambah banyak. Yesus sang pencipta. Apa yang dikatakan terjadi. Dan itulah kemudian dibagikan rata semuanya. Jikalau hidupmu seperti 5 roti dan 2 ikan. Kamu makan untuk hari ini sudah selesai, tidak bisa lagi. Tetapi Tuhan akan tolong kamu. Seperti janda Sarfat. Dia ngomong sama Elia. Kami punya segenggam tepung. Sedikit minyak. Kami makan, kami mati. Kasihkan saya kepada saya dulu. Ketika mereka membuat, sudah kamu pulang. Kamu sekarang masak. Loh, tepung yang sedikit akan keluar terus. Minyak yang sedikit akan mengalir terus. Akhirnya, saudara, mereka betul. Tepungnya tambah banyak, bikin tambah banyak. Minyaknya nggak habis-habis. Bayangkan, saudara. Dari orang punya 5 roti, 2, yang bukan 5 roti tadi, 5 roti. Ini bicara cuma segenggam tepung, sedikit minyak ini. Bisa membuat jadi pabrik roti tanpa beli terigu, tanpa beli tepung, tanpa beli minyak. Bayangkan Tuhan bisa buat seperti itu. Dan ini di zaman akhir, zaman kemurahan. Kedatangan Tuhan pasti kerjaan lebih besar. Tapi jangan bilang, nanti deh kalau ada minyaknya banyak nih. Mungkin bukan minyak, saudara. Cara Tuhan cara berbeda semuanya. Kadang-kadang nggak kita bisa pikir orang lain diberkati cara itu. Ini dipakai cara itu. Kita belum tentu, kita nggak usah ikutin aja. Loh, dia sudah diberkati, Pak. Ini nggak sungguh-sungguh kurang loh diberkati. Saya sungguh-sungguh kok enggak. Upahmu nanti lebih besar. Jangan lihat kiri kanan, tugasnya diselesaikan aja deh. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kita lihat terus ayatnya, bagaimana itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkannya potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Sebanyak 12 bakul. Yang memberi itu adalah anak muda. Orang tua mungkin kehabisan makanan. Anak muda mungkin karena kuat dia dengar terus. Wah, Tuhan Yesus khotbah. Orang makan kenyang semua. Yesus gak ada makanan. Saya simpan dulu deh. Nanti kalau Yesus ini berhenti karena lapar, saya kasihkan ke dia. Mungkin separuh, kalau enggak ambil semua. Saya nggak apa-apa, nggak makan, saya mau dengar firman. Supaya papa saya bertobat. Ya, mama saya mungkin ini bertobat. Adik saya yang suka judi, suka ini, supaya bertobat. Aku nggak lapar dikit, nggak apa-apa deh. Dikasihkanlah. Ternyata hasilnya 12 bakul sisa. Saya yakin itu bukan untuk 12 murid. Ngapain 12 murid? Itu menunjukkan 12 murid, 12 suku. Tetapi tidak untuk 1 murid 1 bakul. Bawa. Itu dikasihkan kepada mereka ini loh. Dan sisa potongannya tidak boleh dibuang. Masuk semua. Tuhan memberikan lebih-lebih.
tapi bukan royal. Tuhan memberkati kita, saudara, secukupnya. Bahkan mungkin lebih, tapi tidak boleh royal, tidak boleh sombong. Tapi saya nggak ada modal, Pak. 5 roti 2 ikan. Cukup makan sehari. Bisa menjadi seperti itu. Kalau mau lihat bagaimana Musa waktu dipanggil Tuhan. Musa. Tanaman kok keluar rapi ya? Siapa ini? Loh, kok ada suaranya ya? Lepaskan kasutmu. Karena tempat kau berdiri suci. Loh, ini rumput ini, tanah kering. Tidak peduli di mana ada Tuhan, ada firman, tempat itu suci. Nggak perlu gereja, saudara. Nggak perlu tempat yang mewah. Rumahmu, kamarmu. Kalau ada firman Allah, tempat menjadi suci. Dan kemudian apa, saudara? Musa, kamu pergi ke Firaun. Loh, dulu waktu saya kuat kok nggak disuruh. Dulu saya waktu jadi anak raja saya kok nggak dipakai. Sekarang saya nggak kuat apa-apa, gimana? Saya nggak punya apa-apa nih. Saya gembala kambing domba. Apa yang ada pada tanganmu? Tongkat. Dilemparkan. Loh, jadi ular. Dia lari. Jangan lari. Pegang ekornya. Artinya, kalau saudara investasi, jangan spekulasi terlalu tinggi. Walaupun itu mujizat, jangan dipegang kepalanya, digigit. Walaupun itu mujizat, harus yang safe ekornya. Hidup itu seperti, walaupun punya iman besar, tetap harus ada hikmat dan bijaksana. Itu harus dipakai. Walaupun dipakai Tuhan heran, walaupun mujizatnya besar, kuasanya besar, tetap bijaksana, rendah hati, dan berhikmat. Ini pegangan. Setelah dipegang ekornya, loh, jadi tongkat lagi. Berani dia lempar lagi, jadilah. Oh, gitu caranya. Akhirnya apa? Masukkan tanganmu di kantong. Sakumu masuk. Keluar, loh, jadi kusta. Gimana ini? Masukkan lagi. Sembuh. Tuhan memakai apa yang ada di tanganmu. Kehidupanmu dipakai Tuhan hari ini, anak-anak muda. Segala apa yang kamu ada pada dirimu, kekurangan kelebihannya, Tuhan akan pakai kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa untuk anak muda dalam nama Yesus. Supaya mereka mulai bergerak faceless. Unity. Focus organization. Teratur semuanya. Supaya mereka memberikan hidupnya. Supaya Tuhan mereka mulai mengalami pelipat gandaan pelayanan. Rohani mereka, karunia talenta mereka. Bahkan jiwa-jiwa yang mereka layani. Di dalam nama Yesus. Bahkan apa yang dikerjakan boleh berhasil. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutupnya. Ketika dia memberkati kita, pasti menerimanya. Yang perlu dijaga adalah hati kita. Jangan sampai menjadi sombong, sibuk, cemas, khawatir, kikir. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati. Bangkit naik surga, menyediakan rumah. Menjemput kita, menghakimi. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Dan dia akan menuntun, memimpin kita. Dan kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Pelipat gandaan, multiplikasi. Saudara, apa yang ada padamu, Tuhan akan pakai semuanya. Sampai jumpa. God bless.